Nah, Oke. ini Bu Dokter ini kita belum kenal ya. Oke. Ya, sudah masuk ke MAN 1 Kota Probolinggo yang gitu ya, itu biasa disebut juga M1KP ya Bu Dokter ya. Jadi kalau Bu Dokter dengar M1KP mana? Nah itu ya madrasah kami MAN 1 Kota Probolinggo. Kita bertetangga ya Bu Dokter kan. Ya, tapi kita belum kenal ya. Mungkin Bu Dokter bisa mengenalkan diri, nama dan rumahnya ya Bu Dokter ya. Kemudian Bu Dokter spesialis apa? Perkenalkan, saya Dr. Jamil Kinasari, dokter yang bekerja di Puskesmas Asih. Kebetulan baru masuk Februari kemarin. Oh, Februari ya. Baru masuk ya. Iya, iya kita pernah ke puskesmas ya. Bahkan sering ya saya tapi belum mengenal Bu Dokter. Jadi Ibu mulai Februari. Iya. Terus rumahnya apa di sekitar sini atau? Asalnya dari Lamongan, tapi di sini ngekos. Oh itu ya. Yeah. Oh ngekos ya di sini. Jadi anak kos ya Bu Dokter ya. Ini program sosialisasi yang diberikan ke madrasah kami ini merupakan program tahunan atau bagaimana Bu Dokter? Kalau di sini aksi gizi itu program tahunan ya, yang wajib dilakukan pada remaja. Karena kalau pada remaja itu rentan terhadap status gizi, kemudian status anemis juga, jadi wajib ada sebagai kesehatan remaja. Jadi untuk menunjang supaya hidup lebih sehat lagi ya, terlihat terutama remaja. Otomatis nanti kan remaja khususnya pada wanita itu kan nanti akan melahirkan, gitu kan, menyusui dan sebagainya, itu akan berdampak ke anak-anaknya juga. Dia harus dibina mulai sekarang kesehatan. Jadi nanti secara spesifik ini sosialisasinya mengenai apa? Nanti sosialisasinya diberikan pada kesehatan reproduksi wanita. Yang pertama, fungsinya itu biar remaja itu mengenali fungsi reproduksi pada dirinya. Yang kedua, menghindari dari seksual bebas. Kan semakin banyak seksual bebas ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, menghindari dari penyakit menular seksual seperti HIV dan lain sebagainya ya. Yang terakhir, meningkatkan percaya diri. Artinya nanti diberitahu, oh aku ini sudah pubertas, aku belum, agar untuk mengenali apakah dia memang sudah pubertas. Dan kalau sudah pubertas tuh ada bagian tertentu loh yang tidak boleh disentuh oleh orang. Iya, gitu ya. Jadi lengkap ya. Iya. Terutama untuk kaum wanita. Iya, gitu. Program ini apa nantinya berkelanjutan Bu Dokter? Maksudnya ketika memberi sosialisasi lagi ke madrasah kami itu berkelanjutan materinya seperti itu atau mungkin materi yang lain? Nanti bisa di-upgrade terus Bu. Misal setelah membahas kesehatan reproduksi wanita, kemudian anak-anak cenderung terlihat anemis seperti itu. Nanti kedepannya lebih ditunjukkan lagi minum tablet tambah darah, anemisnya, status anemisnya, dikenali ciri-cirinya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin anak-anak ada masalah dari mungkin anemis seperti itu. Nanti kedepannya lebih ditunjukkan lagi minum tablet tambah darah, anemisnya, status anemisnya, dikenali ciri-cirinya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin anak-anak ada masalah dari mungkin misalnya seperti keputihan kayak gitu ya. Jadi materinya harus diambil. Nanti kan seputar reproduksi itu ya. Terus berkaitan dengan madrasah kami, jadi dokter begitu masuk ke madrasah kami, kemudian lihat anak-anak kami bagaimana kesan Bu Dokter melihat anak-anak kami mengikuti sosialisasi itu bagaimana? Sangat aktif sih ya tadi olahraga. Kemudian di sini cukup terstruktur ya Bu ya. Misalnya kegiatannya ada olahraga, terus habis itu makan, dilihat juga apakah ada komposisinya, jadi ada sayur, ada protein kayak gitu ya. Terus nanti juga terstruktur juga sih, terus diikuti minum tablet tambah darah tadi katanya ya. Jadi itu terjadwal bagus. Iya. Itu bagus di sini ya. Cukup antusias juga. Iya, antusias juga. Iya. Mungkin Bu Dokter ada pesan yang disampaikan ya, khususnya mengenai perkembangan
UKS, PNR, pada madrasah kami. Mohon Bu Dokter. Misalnya Ya. yang pertama kalau tentang reproduksi Bu, itu nggak hanya pihak UKS, pihak guru juga itu tidak boleh tabu membicarakan tentang reproduksi agar anak-anak itu lebih terbuka. Misal misal maaf kebutuhanku kok warnanya hijauan kayak gitu, kok gatal, itu biar bisa langsung ke UKS gitu. Kadang kan ada beberapa anak yang malu nanti takut dibicarain teman-temannya kayak gitu. Misal yang kedua itu kok aku belum mens seperti itu ya Bu ya, kayak apakah aku normal kayak gitu. Dan anak-anak tuh lebih terbuka untuk cerita ke pihak UKS juga pihak Jadi anak harus open gitu ya, sehingga segera diketahui sebab dan bagaimana solusinya gitu ya. Cukup saya kira Bu Dokter, terima kasih atas kehadirannya ya. Jadi kami akan tetap menjalin kerjasama dengan Puskesmas Wonosase ya, sebagai salah satu stakeholder dari luar yang kolaborasi dengan salah satu kota. Terima kasih Bu Dokter kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.